usaha dalam investasi di sektor air dan sanitasi. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian? Baik, luar biasa ini kita sedikit bisa berkata bahwa ini adalah new normal begitu. Walaupun mungkin tidak 100% bisa berkumpul pada kesempatan kali ini, tapi juga ada teman-teman peserta yang juga telah terhubung bersama kita melalui sambungan Zoom, maupun narasumber nanti akan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom untuk mendiskusikan terkait dengan tema ini. Dan kalau bisa saya bilang kemudian ini menjadi tema yang spesial begitu, karena kita bicara soal kebutuhan air bersih, soal sanitasi ini kan rasanya mungkin sangat dekat dengan kita, kebutuhan kita semua sebetulnya. Yang kemudian tapi tidak terlalu seksi mungkin untuk dibahas, kalah dengan isu politik, isu hukum, padahal ini menjadi suatu yang harus ada dan rasanya dekat dan kita butuhkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara juga pentingnya yang lain adalah ini menjadi judul yang seksi karena pelaku usaha. Mungkin ini jarang sekali menjadi suatu perhatian, tetapi kalau kita bicara soal good governance, maka ada pemerintah, ada civil society atau masyarakat, kemudian juga ada sektor swasta yang sebenarnya berperan penting bagaimana menjadi sumber dana, menjadi investasi, agar ini bisa berjalan dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tidak akan terlalu lama lagi, saya akan perkenalkan dulu para narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Pertama dari ujung sebelah kiri, ini ada Pak Oswar Mungkasa, ini adalah pembina jaringan AMPL. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Oswar. Baik, kemudian juga ada Pak Don Johnson, ini adalah Senior Operation Direction Water.org. Halo Pak Don, selamat sore. Selamat sore, luar biasa. Saya tadi agak deg-degan harus berbahasa Inggris, ternyata beliau cukup lama di Indonesia, jadi bisa berbahasa Indonesia Pak Don ya. Baik, kemudian yang sudah hadir juga di sebelah saya ada Pak Fauzan Nasution, ini dari Forkalim, yaitu Forum Komunikasi Air Limbah Pemukiman. Selamat sore Pak Fauzan. Sore, boleh tepuk tangan untuk Pak Fauzan. Dan yang terakhir adalah narasumber kita, ini ada Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti. Boleh tepuk tangan untuk Pak Yayat. Pak Yayat ini sosok yang cukup dekat dengan wartawan, kebetulan saya juga wartawan Pak. Jadi kalau biasanya kami membuat berita itu sangat butuh tanggapan dari pengamat begitu. Seakan-akan untuk memvalidasi tanggapan dari masyarakat dan juga redaksi begitu. Baik, kemudian ada juga yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Ibu Tri Dewi Virgianti, ini adalah Direktur Perumahan dan Pemukiman Bappenas Republik Indonesia. Selamat sore Ibu Virgi. Selamat sore, mohon maaf hanya bisa lewat Zoom. Baik, terima kasih Bu sudah bergabung di sela-sela buka puasa. Mungkin ini ngabuburit yang enak Bu ya, kita sambil diskusi. Baik, kemudian ya. Juga baik, ada juga Ibu Irma Setiono, beliau adalah Senior Water and Sanitation Specialist dari World Bank yang sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Selamat sore Ibu Irma. Oke, masih akan tersambung ya, tapi nanti beliau akan ikut juga diskusi dengan kita terkait dengan masalah peran dari sektor swasta atau pelaku usaha dalam investasi di sektor air maupun sanitasi. Dan sebelum kita mulai diskusi, saya akan persilakan pertama adalah Pak Oswar Mungkasa untuk memberikan sambutan terlebih dahulu terkait dengan acara ini. Fondasinya seperti apa sih sebetulnya, Pak Oswar? Silakan, Pak. Tes, sudah ya. Buka aja kali. Kalau sendiri nggak kelihatan. Yang terhormat tentunya apa namanya Pak Don Johnson ya. Kemudian Pak Fauzan Nasution, kemudian ada Pak Yayat, teman baik, selalu ketemu. Kemudian tentunya Ibu Virgi, apa kabar Ibu Virgi, Direktur Pemukiman Perumahan Bappenas. Baik Pak. Kemudian ada Ibu Irma juga ya dari World Bank. Tentunya para pimpinan dari jaring AMPL berikut jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Pertama-tama tentu saya ingin mengungkapkan rasa senang ya. Kita punya stok nggak?
Oh iya, kita tunggu dulu begitu Pak ya. Baik, silakan dilanjutkan Pak Sur. Sebelum melanjutkan, saya mau nyapa juga nih, ada Pak Udin nih, bos kita nih di jaring MPL. Saya juga izinkan menyapa beberapa senior yang saya masih ingat, ada Pak Eko, ada Pak Joko di belakang, sebelahnya ada Ibu Asri, siapa lagi yang saya kenal ya. Agak sulit mengenal kalau saya pakai masker soalnya. Jadi saya ingin melanjutkan bahwa saya senang sekali bahwa hari ini kita bisa berkumpul. Karena kalau ingat 13 tahun yang lalu, ketika kita 13 tahun yang lalu ya, ketika kita memulai membentuk jejaring AMPL ini,
kami tidak bisa bayangkan kita bisa berkumpul seperti ini di sini. Terutama berkumpul dengan pelaku-pelaku usaha yang tentunya juga salah satu pemangku kepentingan di dalam konteks air minum dan penyihatan lingkungan. Jadi bersyukur kita bahwa kita masih bisa mengumpulkan teman-teman. Yang kedua, bicara mengenai air minum penyihatan lingkungan ini, ya saya masih ikut menangani kira-kira 20 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. 20 tahun yang lalu, mungkin ada yang belum lahir atau masih bayi gitu. Nah, seingat saya itu masih parah sekali, 70 juta orang masih buang air besar sembarangan. Sekarang katanya lumayan, sisa 30-an ya. Masih 7 kali penduduk Singapura gitu ya. Tapi itu satu kemajuan. Artinya apa? Apa yang kita lakukan ini sudah benar, sudah pada jalan yang lurus lah, yang sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi masih perlu usaha yang lebih dalam hal ini. Kita melihat ada peluang ketika kemudian teman-teman dari pelaku-pelaku usaha ini bisa ikut secara intensif membantu kita di dalam konteks mencapai sasaran-sasaran yang sudah kita tetapkan. Nanti mungkin Bu Vicky akan bisa bercerita banyak mengenai itu. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah apakah ini memang harus bersama-sama? Apakah tidak bisa sendiri-sendiri masing-masing melakukan upayanya masing-masing untuk kemudian mencapai target tersebut? Bisa-bisa saja, tetapi upaya yang dilakukan secara kolaboratif, secara bersama-sama, itu akan lebih bermanfaat. Maksud kami dengan kolaboratif ini adalah kita menyatu menjadi sebuah upaya yang bersama-sama, gitu, bukan masing-masing bekerja, kadang-kadang bertemu, kadang-kadang berdiskusi, tapi kemudian hasilnya di ujung baru kita lihat. Tapi kita berharap dari awal kita bersama-sama gitu, untuk memulai upaya ini, kemudian bersama-sama juga untuk bahkan mungkin pendanaannya juga bisa istilah kita tuh bantingan ya, saweran gitu ya, atau bersama-sama taruh di dalam satu pot untuk kemudian melakukan kegiatan bersama-sama juga. Nah, ini yang sebenarnya yang kita harapkan. Jadi SWA dan kemudian jejaring itu sebenarnya kan fungsinya memfasilitasi upaya-upaya seperti ini. Jadi kita berharap keberadaan jejaring ini bisa memfasilitasi keinginan kita semua untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai target-target air minum dan sanitasi. Nah, kata kuncinya adalah kolaborasi. Tetapi sebenarnya pelaku bisnis sendiri bisa berkontribusi ke dalam kegiatan ini dalam tiga cara sebenarnya. Yang pertama, investasi langsung, artinya ya dengan dana yang ada investasi di dalam konteks air minum dan sanitasi. Yang kedua, tidak secara langsung berinvestasi, tapi memfasilitasi saudara-saudara, teman-teman yang ingin berpartisipasi langsung. Misalnya kalau perbankan, kan saya nggak pernah dengar ada perbankan yang bikin instalasi air minum, kan enggak ya. Tetapi teman-teman yang mau berinvestasi di dalam konteks air minum dan sanitasi harusnya bisa diberi pinjaman, dimudahkan gitu ya. Itu sebagai insentifnya, sehingga orang-orang mau berinvestasi di dalam air minum dan sanitasi. Jadi artinya langkah pilihan kedua adalah bagaimana kemudian pihak-pihak yang menjadi pelaku usaha ini bisa dibantu kemudahan-kemudahan di dalam berinvestasi, khususnya dalam konteks pembiayaan. Yang ketiga, yang menurut saya yang bisa kita lakukan adalah ya kita sendiri menjadi pelaku dalam konteks secara internal. Kita berbicara mengenai ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu kan bagaimana caranya kalau tadinya kita makan, sampahnya langsung kita buang jadi sampah gitu ya. Ini menjadi kalau dengan cara yang lebih maju lagi dengan 3R, kita perpanjang masanya sampai dia menjadi sampah. Kalau ekonomi sirkular itu kan sebenarnya tidak ada sampah. Dia akan terus berputar sampai sehingga kemudian masa pakai daripada barang itu menjadi jauh lebih lama. Nah, kalau kita semua masing-masing di kantor masing-masing ini melakukan itu, saya rasa itu sudah membantu sekali. Sampah menjadi sangat berkurang. Air minum yang di kantor kita daur ulang itu kan juga membantu mengurangi permintaan, mengurangi kebutuhan akan air minum kan gitu ya. Nah, jadi kita bisa melalui investasi langsung, bisa melalui fasilitasi investasi, bisa juga kita menjadi pelaku daripada air minum dan sanitasi. Saya pikir
itu saja yang kemudian kita bisa lakukan, dan mudah-mudahan jejaring dan teman-teman dari sekolah ini dan yang pelaku-pelaku yang lain bisa saling berkolaborasi untuk menuju Indonesia tanpa tanpa IABS, kemudian semua orang dapat air dan air limbah bisa tangani dengan baik. Saya pikir sementara itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aswar. Tepuk tangan dulu untuk Pak Aswar. Pak Aswar, kalau boleh sedikit masukan, mungkin kolaborasinya menjadi collab aja, Pak. Karena anak muda sekarang kayaknya lebih nyantol dengan bahasa collab. Gitu. Oh, collab ya. Jadi mungkin tidak hanya konten kreator begitu ya, tapi seluruh sektor untuk kemudian isu-isu. Tapi kan masuk Pak untuk ke generasi muda dan lebih sampai pesannya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Aswar. Kemudian, baik, silakan Pak. Baik, Pak Aswar, terima kasih. Dan kemudian ada sambutan kedua dari Pak Don Johnson, selaku Senior Operation Direction Water.org. Silakan Pak Don, sambutannya. Terima kasih. Kepada yang terhormat, yang in person, Pak Aswar, jejaring IMPL, yang online, Bu Firki, Bu Irma yang dari Bank Dunia yang akan ikut juga, Pak Fauzan, Porkalim, Pak Yayat, Universitas Trisakti, dan para pelaku usaha di bidang air dan sanitasi seperti lembaga keuangan yang hadir dalam pertemuan ini, apakah online atau in person. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi satu hal yang bermanfaat dan kepentingan masyarakat pada umumnya yang masih terdapat 38 juta penduduk yang belum memiliki akses sanitasi dan 20 juta tanpa air yang layak. Kami ingin memperkenalkan diri. Water.org adalah lembaga non-profit dari Amerika Serikat, didirikan oleh Matt Damon dan Gary White. Sudah lebih dari 20 tahun berdiri, dan sejak 2014 beroperasi di Indonesia. Impian kami adalah bahwa semua orang memiliki akses air dan sanitasi yang layak. Pendekatan atau strategi yang kita gunakan adalah berkolaborasi para pelaku pengusaha di sektor air dan sanitasi. Kami mendukung, memfasilitasi, dan kadang-kadang mendorong investasi alternatif di bidang air dan sanitasi. Mitra kami terdiri dari pelaku usaha di sektor air dan sanitasi seperti Perpamsi, PDAM, dan Pamsimas. Di sisi investasi juga kami bekerja bersama dengan penyediaan jasa keuangan seperti koperasi, perbankan, dan lembaga keuangan non-bank, termasuk Komida, Bina Arta Ventura, PNM, BPR, beserta asosiasinya seperti Perbamida. Kami pun memiliki sister company yang merupakan investor dan memberikan pinjaman untuk pelaku usaha di bidang air dan sanitasi. Namanya Water Equity. Dari kolaborasi tersebut, kami telah mendukung di Indonesia sebanyak 650.000 rumah tangga atau sekitar 3,3 juta penerima manfaat dan memobilisasi dana sebesar 1,4 triliun rupiah. Karena lingkup dukungan kami masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang masih membutuhkan perbaikan air dan sanitasi. Oleh sebab itu, kami ingin bekerja sama dengan rekan-rekan di sini untuk dapat memaksimalkan potensi bisnis untuk air dan sanitasi. Kedepannya, kami ingin berkolaborasi dengan lintas kementerian, lembaga, mitra pembangunan lainnya, perusahaan swasta,
penyediaan jasa teknologi, dan penyedia modal sehingga bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan perbaikan sarana. Kerja bersama meski penuh tantangan akan jauh lebih efektif dan sustainable bila dibandingkan kerja sendiri. Untuk itu, terima kasih atas para pihak yang membantu terselenggaraannya pertemuan ini. Semoga acara berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Don. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Don. Kuncinya tetap sama adalah kolaborasi bisa dilakukan agar tercapai tadi Pak ya. Kalau Pak Don tadi mengatakan ada angka 38 juta orang masih membutuhkan sanitasi dan juga akses untuk air bersih, begitu kurang lebih. Nah ini menjadi highlight yang menarik. Kalau begitu langsung saja saya akan menuju ke narasumber pertama, yaitu ke Ibu Tri Dewi Virgianti. Bu Virgi ini kemudian adalah Direktur Perumahan dan Pemukiman dari Bappenas. Nanti boleh dijelaskan Ibu terkait dengan mekanisme akuntabilitas mutual dan juga seberapa penting sebetulnya sektor swasta ini dalam kemudian kita berkolaborasi dalam menuntaskan isu kebutuhan air bersih dan juga sanitasi nih. Silakan Bu Virgi. Baik, terima kasih. Aduh, maaf, Mas Moderator. Siapa ya tadi? Saya nggak nangkep. Mohon maaf di awal, saya tadi telat. Mas siapa, Mas? Saya Bram, Ibu. Kedengeran nggak suara? Mas Bram. Terima kasih. Baik, kedengeran ya suara saya ya? Aman, Ibu. Saya lagi di sana. Baik. Terima kasih yang saya hormati Pak Oswar, walaupun udah nggak kelihatan dari Pak Oswar kemana ya. Kemudian Pak Don, Pak Fauzan, dan tentu saja Bapak Ibu sekalian semua, anggota jejaring AMPL, yang hadir pada hari ini, termasuk juga para mitra semua yang hadir pada hari ini. Mohon maaf, nggak saya sebut satu persatu, ada senior-senior saya juga nih, Pak Sesmono. Siapa lagi? Mungkin mohon maaf juga, saya tidak bisa hadir secara langsung di tempat acara, karena saya masih di luar kota ini. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebersamaan kita gitu ya. Mohon maaf sekali nggak bisa langsung datang. Tapi Pak Udin ada di situ. Beliau ini selain ketua jejaring juga perwakilan dari Bappenas lah boleh dibilang. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Don maupun Pak Oswar, bahwa kita harus sama-sama gitu ya berkolaborasi supaya target kita untuk menjadi Indonesia yang lebih maju, khususnya di dalam sektor air minum sanitasi ini benar-benar tercapai, terutama akses universal untuk semua. Dan akses itu seperti apa? Akses, kalau inginnya kan akses aman untuk semua, gitu ya, tidak hanya layak. Jadi kita harus terus-menerus memperbaiki diri dan terus-menerus mendorong capaian yang tercapai. Dan ini tugas memang pemerintah menjadi satu leading institution gitu ya, leading sektor atau leadingnya di sini. Tapi ini tetap harus dilakukan secara kolaborasi karena akan lebih mempercepat dan mungkin banyak inovasi sebenarnya dorongan dari pihak luar eksternal pemerintah yang juga sangat penting untuk kemudian dikolaborasikan. Nah dalam hal langkah itu tentu saja tadi kalau terkait dengan MAM, mekanisme mutual accountability, ini kita coba dorong gitu ya. Memang ini terinisiasi atau terdorong, mungkin sebenarnya MDDW sudah ada dengan adanya jejaring yang waktu itu dipioniri oleh Pak Oswar gitu ya, maupun mungkin ada SPG, Sanitation Partnership Group dan sebagainya yang sebenarnya bermaksud untuk saling menjaga komitmen kita gitu ya. Apa sih komitmen yang kita inginkan dan apakah kita saling bisa mengoreksi dan kemudian terus memperbaiki semua pihak gitu ya untuk terus mencapai target. Nah, secara formal mungkin MAM ini kemudian kita gunakan istilahnya untuk lebih menstrukturkan, lebih memformalkan mekanisme itu ya. Dan ini memang terdorong dengan keanggotaan kita di SWA atau Sanitation and Water for All, dan memang kita akan menjadi juga tuan rumah SMM, Sector Ministerial Meeting SWA di tahun 2022 ini, 1 bulan ke depan, tanggal 18-19 Mei. Jadi ini sebentar lagi dan kami harapkan semua teman-teman juga bisa mengikuti ini, meskipun keikutsertaan ke dalam gitu ya, secara offline
langsung di tempat acara akan sangat dibatasi karena kondisi pandemi dan juga kondisi di mana banyak VVIP yang ada di dalam. Jadi mohon maaf kalau nanti ada yang tidak bisa mendapatkan akses, tapi kami coba mengajak banyak pihak untuk ikut di dalam SNM ini. Baik sebagai, kalau di regulasi pemerintah sudah ada listnya, kami harapkan dari inisiatif dari teman-teman jejaring, dari institusinya masing-masing juga coba mendaftarkan untuk ikut di dalam SNM ini. Jadi SWA tadi Sanitation and Water for All, dan kita menjadi tuan rumah, dan kami sudah menjadi anggotanya sejak 2017, dan di dalam SWA ini ada 2 pertemuan besar setiap tahunnya, gitu ya, bergantian antara Sector Minister Meeting dan Financial Minister Meeting. Nah, tahun lalu sebenarnya ini sudah harusnya kita laksanakan, tapi karena pandemi ini mundur ke tahun 2022. KSAN yang juga event nasional untuk air minum sanitasi sebenarnya juga harus dilakukan di tahun lalu, tapi kita undurkan juga karena pandemi. Jadi karena kita ingin masih tetap minimal hybrid atau offline, gitu ya, bahkan SMM ini kita akan lakukan secara full offline. KSAN ini agak hybrid antara offline dengan online. Ini sama-sama akan kita lakukan di bulan Mei tahun 2022. Jadi 1 bulan dari sekarang. Kami harapkan di sini juga kita bisa menunjukkan kolaborasi kita di dalam mensukseskan event 2 besar ini, baik SMM maupun KSAN. Yang SMM ini tingkat global, yang KSAN ini tingkat nasional. Sebentar. Nah, di dalam SWA ini, sebagai anggota, kita juga secara formal mereka selalu meminta yang disebut MAM tadi, mekanisme mutual accountability mechanism, di mana di dalam MAM ini dimaksudkan adalah supaya dalam cara domestik. Baik, silakan dilanjutkan, Ibu Firzi. Ya, sebentar, di sini ada pengumuman, takutnya Oke, baik Ibu. mohon maaf, ini ada public announcement di tempat saya saya rapat ini, jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi MAM ini tentu saja maksudnya adalah tadi semua pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah itu punya komitmen yang sama, komitmen atau visi yang sama, kemudian saling mendorong pertanggungjawaban masing-masing, atau kalau di sini dimintai ya, tapi ya bahasa kita mungkin di sini bagaimana para pemangku kepentingan dapat saling bertanggung jawab terhadap komitmen yang sudah dibuat. Tentu saja dengan tujuan bersama yang dibangun berdasarkan kepercayaan, kepahaman, dan kolaborasi tadi. Nah, dalam konteks SWA, akuntabilitas mutual ini merupakan proses di mana mitra semuanya secara bersama bangun sistem akuntabilitas yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai, terrealistis, serta timeline-nya jelas atau time bound. Nah, ini tentu saja diharapkan untuk kita mencapai target yang sudah dikomitmenkan untuk target SDG 6. Nah, ini sebenarnya prosesnya sudah dimulai, dan saya sangat apresiasi teman-teman di jejaring yang sudah melakukan beberapa pertemuan ya, termasuk webinar hari ini untuk mendorong terus-menerus MAM ini. Dari sisi validasi pemerintah kami juga sudah mencoba mendiskusikan, mungkin nanti kita temukan keduanya dan kita diskusikan bersama seperti apa akhirnya MAM ini kita sampaikan di dalam forum SWA, ataupun dalam sebenarnya tidak hanya untuk SWA tapi untuk kita sendiri, bagaimana kita mempunyai komitmen yang bersama dan bagaimana kita saling mengawasi, saling mengingatkan terhadap komitmen-komitmen yang sudah dibuat. Nah, langkahnya tentu saja kita menentukan komitmen MAM nasional, menilai mendiskusikan secara berkala, nantinya mengevaluasi tentu saja komitmen tersebut tadi SMART,
Kemudian harus ada ruang untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan. Pasti perbaikan itu masih sangat luas sebenarnya yang harus bisa kita lakukan. Apalagi menuju akses universal aman, masih banyak PR kita, baik dan saya yakin tidak akan berhenti gitu ya pekerjaan ini. Terus menerus ada ruang-ruang perbaikan yang terus menerus harus kita lakukan. Kemudian proses tersebut tentu saja harus dikomunikasikan dengan baik supaya MAM ini betul-betul bisa kita baca, kita jadikan panduan setiap saat. Nah di sini tentu saja kalau berbicara stakeholder-nya tidak hanya pemerintah, tidak hanya sharing mitra pembangunan, tapi juga peran bisnis atau swasta. Kami berharap ada dukungan juga untuk pencapaian komitmen, termasuk investasi infrastruktur ataupun kemitraan dan mobilisasi pembiayaan. Juga bisa mendorong percepatan pengembangan inovasi teknologi atau pendekatan lain yang sifatnya inovatif. Kemudian juga menimbulkan kemitraan, komitmen bersama yang lebih kuat antara filantropi, CSO, akademisi, mitra pembangunan, dan pihak-pihak lain dan ikut aktif dalam pelaksanaan pembangunan WASH. Itu mungkin terutama untuk pemanfaatan pembiayaan alternatif ini yang selalu masih kita perlukan. Nah, pendanaan alternatif di bidang air minum sanitasi, kalau kita berbicara mengenai itu, kita harus tahu dulu kira-kira kebutuhan kita sebenarnya seberapa besar. Ini yang kita identifikasi di dalam RPJMN, air minum itu untuk 5 tahun. Periode ini membutuhkan dengan target-target yang sudah kita canangkan di dalam RPJMN, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk air limbah domestik maupun untuk air minum. Jadi sekitar 123 triliun untuk air minum dan 140 triliun untuk air limbah domestik. Belum sampah dan sebagainya. Dan dari bisnis yang biasa kita lakukan, biasanya dari APBN ini hanya bisa memenuhi 10-30%-nya. Artinya memang perlu kolaborasi dengan pendanaan lain, baik APBD tentu saja yang menjadi tugas daerah, utama daerah, baik melalui berbagai macam channelingnya, DAK misalnya, hibah dan sebagainya, maupun nah ini yang kami harapkan ada pemenuhan juga dari sisi non-pemerintah, terutama masyarakat, swasta, dan kerjasama bisnis gitu ya, antara pemerintah daerah dan non-swasta. Ini yang perlu coba, kebutuhannya sangat besar, hampir lebih dari 50% dari kebutuhan dana yang ada untuk non-pemerintah gitu ya. Nah, itu target untuk RPJMN 2024 kebutuhan dananya. Kalau ke depan kita ini sedang menyusun juga roadmap air minum dan sanitasi aman ya, sampai 2030 sesuai amanat SDG, itu kita punya target yang pun kita ambil target moderat untuk air minum. Ibu Virgi masih bergabung bersama kami, Ibu? Halo, selamat sore Ibu Virgi. Masih bergabung bersama kami, Ibu? Sepertinya dengan Bu Virgi ada sambungan teknis, dan kita akan coba membahasnya nanti ketika Bu Virgi sudah bisa bergabung lagi bersama kami. Sebelumnya saya persilakan kepada Pak Yayat untuk bisa maju dan duduk bersama kami, Pak, di depan. Baik. Baik, karena baru saja duduk dan seperti masih panas, Pak Yayat, saya minta ke Pak Yayat dulu nih satu statement begitu. Ketika tadi kita sudah mendengar dari Bu Virgi, kemudian dibutuhkan infrastruktur, ini akan memanfaatkan teknologi juga, kemudian ini sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024, seberapa ini kemudian realistis untuk dilakukan, dan kemudian seberapa seksi sebenarnya kalau kita bicara soal investasi sektor air dan sanitasi ini, bagaimana Pak? Terima kasih. Ini katanya pertanyaan dari moderator. Maaf, ini boleh dibuka, boleh ditutup. Mohon maaf. Mohon maaf, tadi putus ya? Belum selesai sih, atau sudah berganti sesi? Kalau enggak. Masih, Ibu. Ibu masih bergabung bersama kami? Ya, baru putus-putus tadi, putus. Mohon maaf sekali.
Baik, kalau begitu kita sambung ke Bu Virgi dulu, nanti kita tahan Mohon maaf Pak Yayat ya. Pak Yayat bentar saya selesaiin dulu. Baik, silakan Ibu Virgi, silakan dilanjutkan paparannya. Nah, ya mohon maaf. Nah ini kalau kita tadi seperti saya sampaikan, mudah-mudahan tadi masih terdengar, kita punya roadmap untuk sampai 2030. Kalau target kita 2024 untuk air minum aman itu 15%, kita ingin moderat itu 45% di tahun 2030. Meskipun menurut saya itu masih cukup ambisius. Itu kita perlu dana hampir 200 triliun. Kalau kita lebih ambisius lagi ya artinya kita butuh dana yang lebih besar. Sama dengan sanitasi aman gitu ya. Target kita di 2024 15%, 2030 35%, itu moderat, itu kebutuhan dananya hampir 140 triliun, dan kalau lebih itu ya artinya lebih besar lagi, artinya rata-rata ya sekitar 100 triliun kita perlu. Dan bagaimana dananya, karena kondisi APBN sampai saat ini tentu saja tadi paling bisa memenuhi hingga 30%, artinya kita perlu mobilisasi pendanaan lain, termasuk pendanaan inovatif yang kita punya gitu ya. Nah, saat ini memang kita sudah punya beberapa pendanaan alternatif seperti saya CSR filantropi ini selalu ada dan kami sangat mengapresiasi itu. Tapi mungkin bagaimana kita bisa mendorongnya bisa lebih besar atau lebih masif dan lebih terstruktur gitu ya, terarah. Kemudian ada Siswaf, ada mikrokredit, dan ada KPBU. Siswaf ini potensinya sangat besar, tapi sekali lagi yang bisa kita mobilisasi mungkin masih sangat terbatas. Bagaimana kita lebih memantapkan sistem ini supaya lebih besar lagi, karena potensinya sangat besar sebenarnya. Mikrokredit, terima kasih kepada Water.org maupun pihak-pihak lain seperti USAID dan yang lainnya yang sudah membantu kami mencoba menstrukturkan mikrokredit ini seperti apa untuk air dan sanitasi. Dan ini sudah bergulir cukup banyak di berbagai daerah, dan kami coba menginternalisasikannya ini ke dalam sistem keuangan negara gitu ya, berusaha mendapatkan pendanaan mikrokredit yang lebih murah untuk mendorong air minum sanitasi yang lebih luas. Memang ini sasarannya kemudian adalah rumah tangga ataupun pengelola air minum sanitasi. Kemudian KPBU ini untuk pendanaan yang cukup besar, signifikan gitu, terutama untuk mendukung SPAM, IPLT, IPLD, skala kota maupun regional. Itu yang agak lebih besar. Nah, sebenarnya banyak mekanisme pembiayaan saat ini, namun belum bisa dikembangkan untuk sektor luas. Pasti adanya pendanaan lain untuk yang lebih inovatif. Nah, ini kami mohon mungkin ada inovasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, atau ada ide atau inisiatif yang mungkin perlu kita kolaborasikan supaya tadi seperti mikrokredit ini kalau terus-menerus dilakukan Water.org, mungkin tanpa ada koneksi dengan sistem pemerintahan, ya mungkin tidak bisa kita internalisasikan dan tidak bisa lebih masif gitu ya. Artinya memang perlu kolaborasi dengan berbagai pihak supaya polanya bisa kita besarkan. Nah, tentu saja pemerintah ini sangat berperan dalam merancang kebijakan insentif ataupun merancang kebijakan-kebijakan yang diperlukan supaya tidak ada hambatan kelembagaan maupun hal-hal lain yang menghambat pembiayaan alternatif ini bergulir. Nah, kalau merefer kepada SDG, memang sudah ada pusat pembiayaan SDG ya yang dikoordinasikan oleh Bappenas, tapi memang ini sifatnya sangat umum, tidak hanya goal 6 tapi keseluruhan goal. Dan di sini sudah diidentifikasi potensi-potensi yang sangat besar dari keuangan pembiayaan global maupun potensi filantropi lainnya yang mungkin bisa kita manfaatkan. Hampir sama sih beberapa polanya, ada Siswaf, ada filantropi, ada CSR, tapi mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita pelajari dan kembangkan untuk sektor WASH. Nah, yang sudah kita dorong tadi mikrokredit ini potensinya juga sangat besar. Kami tadi lihat ada banyak bank PPR gitu ya, atau lembaga keuangan yang ikut hadir dalam acara hari ini. Mungkin bisa juga membantu kami untuk memperluas layanan mikrokredit untuk sektor air minum sanitasi lanjut, yang memang pasarnya sebenarnya sangat besar, terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, ya, yang masih punya kemampuan untuk mencicil dengan jangka panjang, gitu ya, jangka yang cukup memadai untuk mereka, terutama untuk penyediaan jaringan perpipaan rumah maupun BCP rumah. Ini cukup besar
kebutuhannya gitu ya, sampai 7,55 triliun untuk pembiayaan mikro air minum. Sedangkan untuk sektor sanitasi bahkan lebih besar, dana untuk pembangunan tangki septik dan SPALD, instalasi pengolahan air limbah domestik, terutama yang setempat ataupun yang setempat di tangki septik ataupun yang skala komunal. Itu kebutuhannya sampai 19 triliun. Nah, ini potensinya tadi sudah pasarnya besar, ya. Saja ini perlu koordinasi atau kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan mikrokredit ini bisa berjalan lancar gitu ya. Ini kami juga coba mendorong Kementerian Keuangan untuk menyediakan pendanaan yang lebih murah, ini mudah-mudahan bisa kita luncurkan dalam waktu dekat, meskipun masih saya nggak tahu ini sampai sekarang perkembangannya kami belum dengarkan dari Kementerian Keuangan, tapi mudah-mudahan mereka punya jawaban untuk penyediaan itu. Ini lanjut saja. Kemudian untuk dari sisi KPBU ini mungkin skalanya agak lebih besar daripada mikrokredit, terutama untuk proyek-proyek yang sifatnya skala kota maupun regional tadi. Ini sudah banyak regulasi yang dipunyai gitu ya, baik dari sisi government maupun ya baik. Jadi ini salah satu inovatif funding dan sudah cukup banyak pipeline project KPBU di sektor WOS, baik terutama di sisi air minum memang yang sifatnya regional, tapi memang tantangannya juga tidak sedikit, terutama untuk memastikan kesiapan off-taker dalam menyerap air dan kemudian membuat jaringan sambungan rumah. Lanjut saja. Nah, untuk yang sanitasi memang agak belum banyak berkembang, tapi ini juga perlu pemikiran kreatif dari kita semua bagaimana pembiayaan untuk sanitasi. Next saja, next karena waktunya bisa kita dorong. Mungkin bisnis sanitasi ini agak sedikit berbeda gitu ya dengan air minum yang mungkin sifatnya bisa perbagian gitu. Untuk penyedotan pinjam misalnya kita bisa kerjasamakan dengan swasta, kemudian IPLT-nya sendiri juga mungkin, kemudian sistem yang terpusat bisa satu sistem ataupun terbagi dalam sistem-sistem tertentu untuk pembiayaannya. Next. Baik, Bu Virgi, termasuk untuk sampah juga. Ya, nah ini draft komitmen kita yang sudah kita punyai dari MAM yang akan kita sampaikan ke SMM di 2022. Mungkin bisa nanti dibaca. Ini ada peran bisnis di sini. Pengembangan subkomitmen dalam subkomitmen 3 dari komitmen nomor 3 juga ya. Jadi mengembangkan investasi dan infrastruktur sektor WOS yang berketahanan iklim. Jadi kami harapkan sektor bisnis atau sektor swasta juga bisa membantu kami, dan saya yakin dari jejaring juga sudah banyak mendiskusikan tentang ini dan mudah-mudahan nanti masukan kita bisa selaras. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jadi panjang karena juga terputus-putus. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri Dewi Virgianti, Direktur Perumahan dan Pemukiman Bappenas Republik Indonesia. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bu Virgi? Baik, cukup menarik dan cukup detail tadi bagaimana kemudian peluang-peluang pendanaan, bahkan sampai skema mikro tadi sudah dijelaskan peluangnya bagaimana oleh Bu Virgi. Nah, saya ingin bergabung kepada Ibu Irma Setiono. Halo Ibu, selamat sore, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bu Irma. Selamat sore, jelas ya suara saya? Jelas Ibu. Baik, Bu Irma ini adalah Senior Water and Sanitation Specialist dari World Bank. Saya pengen dengar bagaimana Ibu sebenarnya skema pendanaan, kemungkinan yang ada ketika tadi dari Bu Virgi melihat atau memberikan gambaran begitu peluangnya sangat besar. Bagaimana Bu Irma? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang tadi sudah dijelaskan Bu Virgi ya, kemudian Pak Oswar juga tadi sudah menyebut-nyebut gitu ya. Kita memang memerlukan investasi yang sangat besar kalau kita mau memenuhi target akses air minum aman dan sanitasi aman untuk semua, universal akses gitu ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan investasi ini, dana pemerintah memang jauh dari cukup gitu ya. Jadi memang diperlukan kolaborasi dan kontribusi dari banyak pihak gitu. Dan investasi ini bukan hanya untuk membangun sarana atau prasarana yang baru, tetapi juga investasi untuk memperbaiki atau meretrofit
infrastruktur yang ada gitu ya, karena kan kita tahu contohnya di PDAM aja ini masih banyak PDAM yang angka kehilangan airnya masih besar gitu ya, dan itu jaringan distribusinya sudah lama gitu, dan ini kan semua harus diperbaiki ya, direhabilitasi untuk bisa memenuhi standar air minum aman. Gitu. Nah kemudian juga kita perlu investasi juga untuk pengembangan teknologi. Terus terang saja di Indonesia teknologi untuk air minum dan sanitasi kita itu masih teknologi, saya suka bilang teknologinya jadul gitu ya. Kita tuh jauh ketinggalan dengan negara lain gitu. Dan ini perlu investasi untuk terus mengembangkan teknologi-teknologi yang bisa footprint-nya kecil gitu ya, sejalan dengan perubahan iklim ke depan gitu ya. Kemudian juga bisa dioperasikan dan dipelihara secara berkelanjutan gitu ya, dan mungkin lebih banyak juga mengandung mengadaptasi kebijakan lokal gitu ya. Nah ini kita harus terus kembangkan di situ gitu. Selain itu juga kita perlu investasi untuk pengembangan meningkatkan kinerja penyelenggara ya, dan terutama di investasi untuk peningkat human resources development-nya gitu ya, peningkatan SDM-nya. Nah kalau kita lihat sebetulnya sekarang ini untuk di sektor air minum dan sanitasi gitu ya, investasi untuk pengembangan teknologi itu dibandingkan sektor lain tuh masih sangat kecil gitu. Kalau di global itu Watt Energy itu udah hampir sekitar 140 miliar dolar investasi yang dikembangkan. Di sektor air itu hanya sekitar 8 miliar dolar. Jadi jauh sekali di bawah. Dan ini kita perlu terus dorong gitu. Nah, ini juga sebetulnya menjadi peluang untuk sektor-sektor atau pihak-pihak swasta gitu ya, untuk terjun langsung di situ gitu. Jadi kalau mungkin selama ini kita selalu berpikir kalau investasi dengan pihak swasta ataupun menggunakan alternatif pembiayaan itu hanya untuk investasi membangun infrastruktur yang besar-besar. Sebetulnya enggak gitu ya. Banyak peluang untuk bisa berkiprah di percepatan pencapaian akses air minum dan sanitasi aman melalui investasi yang sifatnya mungkin bisa dilihat skala kecil menengah gitu ya. Misalnya sekarang banyak PDAM yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta melalui mekanisme B2B. Ya. Nah, B2B ini kan juga macamnya banyak, gitu ya, bisnis to bisnis. PDAM sebagai entity bisnis sebenarnya bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam berbagai skala dan untuk berbagai kegiatan. Tidak hanya melulu untuk membangun IPA baru misalnya ya, atau kalau untuk disanitasi untuk membangun IPLT atau IPAL baru. Tapi sebetulnya bisa saja melakukan kerjasama B2B melalui kontrak berbasis kinerja, misalnya gitu ya, untuk penurunan kebocoran misalnya, atau untuk meningkatkan efisiensi energi di instalasi pengolahan air misalnya gitu ya, atau untuk meningkatkan billing collection ratio untuk kerjasama dengan pembacaan meter pelanggan. Jadi alih-alih PDAM melakukan sendiri, itu dikontrakkan dengan pihak ketiga menggunakan kontrak berbasis kinerja, dibayar berdasarkan hasil yang dicapai gitu ya. Itu contohnya gitu. Kemudian kalau misalnya di yang skala mungkin kalau PDAM kan institutional base ya, skala besar, masih dilihat skala besar. Tapi kalau kita lihat sebetulnya peluang seperti itu juga bisa ada di sistem yang berbasis masyarakat. Itu terutama untuk sistem PAMSIMAS atau yang KPSPAM yang sudah cukup besar misalnya ya gitu. Nah, ini kan KPSPAM juga perlu meningkatkan standarnya ke depan. Kalau mau menjadi air minum aman, nggak bisa dengan bisnis as usual, ya polanya hanya asal air masuk aja mengalir ke rumah tangga gitu. Tetapi kan upaya operasional pemeliharaan yang memenuhi standar teknis itu perlu dilakukan. Nah, KPSPAM bisa bekerja sama misalnya dengan kontraktor setempat di desa gitu ya, pakai mekanisme kontrak berbasis kinerja yang sederhana. Misalnya itu gitu. Jadi singkat cerita sebetulnya banyak sekali peluang ya, baik itu dari sisi pendanaan maupun jenis kontrak yang bisa dilakukan oleh penyelenggara SPAM ataupun penyelenggara penyedia layanan sanitasi. Jadi kita tuh jangan hanya terpaku kepada investasi yang skalanya besar gitu ya. Tapi kita juga harus jeli melihat peluang-peluang investasi skala menengah dan kecil yang
saya rasa sebetulnya kalau kita bisa dorong, ini memberikan peluang lebih besar untuk bisa mempercepat pencapaian target kita. Nah, saya juga mungkin ini kebetulan saya lagi di Singapura nih. Di sini ini sedang ada Singapore International Water Week. Ini banyak sekali anak-anak muda gitu ya menggunakan mekanisme startup ya yang baru, yang mereka mau masuk ke sektor air minum dan sanitasi. Nah, ini tuh peluang yang juga kita bisa kita bisa tangkap gitu ya. Dan ini ada organisasi yang mau membackup startup ini. Gitu. Nah, yang diperlukan adalah kita perlu membuat PDAM maupun Kaspespam ataupun penyelenggara penyedia layanan sektor air minum dan sanitasi lainnya untuk terbuka, untuk mau menerima startup ini menjadi ya quote and quote kelinci percobaan mereka gitu ya. Nah, kalau berhasil itu kan bisa punya peluang untuk lebih dikembangkan. Dan ini saya lihat ini sangat beragam gitu ya, tapi cukup menjanjikan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Irma. Boleh minta tepuk tangan untuk Bu Irma dulu. Jadi artinya sangat banyak peluang dan kemudian celah yang sebenarnya bisa kita manfaatkan Ibu ya, dan edukasi terhadap semua pelaku di semua sektor ini harus kemudian juga ditingkatkan untuk meningkatkan awareness bahwa peluang untuk bisa meningkatkan tidak hanya Ibu bilang tadi menciptakan yang baru, tapi juga revitalisasi, memaksimalkan yang sudah ada, begitu kurang lebih ya Bu Irma. Baik. Baik, ini saya akan kembali ke Pak Yat. Ini ada tambahan tadi begitu dari Bu Virgi soal bagaimana peluang, apalagi di breakdown sepertinya oleh Bu Irma tadi apa saja kemungkinan-kemungkinan. Bagaimana Pak Yat? Ya, ini tadi berbicara tentang bisnis di air dan sanitasi itu seksi atau tidak. Jadi kalau lihat ada air, ada sanitasi. Ini bicara sederhana aja. Kalau bicara air, itu berbicara tentang ketersediaan. Tapi berbicara sanitasi, berbicara tentang pengelolaannya. Yang menjadi pertanyaan dan tantangan bagi kita itu adalah air ini mau bisnis atau pelayanan, persis seperti di transportasi. Di transportasi ketika ada subsidi yang diberikan, itu menarik untuk orang masuk karena ada backup, misalnya contoh intervensi dari pemerintah daerah DKI misalnya untuk membackup biaya transportasi. Demikian juga dengan tarif. Ini luar biasa, DKI sudah banyak melakukan terobosan. Nah, yang kedua, ini ada kebiasaan buruk di kita. Kita ini kalau yang masuk, itu mau bayar lah. Kalau air, berapapun mungkin orang butuh bayar atau free. Tapi kalau bagian belakang, nah itu free semua. Jadi berbicara tentang sanitasi, itu agak susah di kita. Karena kebiasaan kita, ada persoalan besar adalah, kalau berbisnis di sanitasi itu, pasarnya itu bagaimana meng-create pasarnya sehingga ada kesadaran baru bahwa persoalan sanitasi itu menjadi persoalan penting. Kalau berbicara air, saya yakin air ini persoalan paling mendasar adalah kebutuhan paling mendasar, paling pokok. Dengan semakin bertambahnya penduduk, itu potensi pasarnya makin terbuka. Cuman yang menjadi tantangan bagi kita adalah pada aspek ketersediaan. Nah, yang paling menarik adalah ketertarikan investasi di sektor air ini adalah persoalan tarif. Berapapun besar investasi yang dilakukan, kalau tarifnya itu tidak begitu menarik, apalagi mohon maaf ya, di daerah itu kan air minum itu kadang-kadang tarifnya tarif politik. Ditentukan oleh dewan. Jadi ada constraint pada konteks tarifnya itu kadang-kadang berbicara pada tarif yang memang tidak begitu menarik bagi investasi. Jadi yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana kita mampu melakukan terobosan agar tarif ini menjadi sesuatu daya tarik. Mohon maaf ya, kalau kita bandingkan dengan jalan tol dan air, apa sih yang membuat orang tertarik berbisnis di jalan tol dengan air? Satu, kalau di jalan tol jelas tuntutan atau demand terkait tentang permintaan penggunaan kendaraan pribadi untuk ini semakin meningkat. Yang kedua, ada tarif otomatis. Setiap 2 tahun sekali dihitung inflasi, tarifnya naik. Jadi bagi investor itu ada jaminan garansi bahwa saya dilindungi oleh kenaikan tarif otomatis. Nah, bisakah itu diberlakukan di bisnis air yang seperti ini?
Karena persoalan tarif ini kan ada persoalan paling mendasar. Karena bukan apa-apa. Kendala terbesar kita adalah tarif itu akan berbicara dengan kualitas. Sementara kita, persoalan kualitas itu kadang-kadang tidak nomor satu. Makin bagus airnya, harusnya makin bagus tarifnya. Kan pertanyaannya kadang-kadang kita ini tidak bisa membedakan. Apakah butuh air, ya maksudnya ala Amerika yang bagus, ala Jepang, atau ala Itali, atau ala kadarnya. Kita ini sekarang, air itu ala kadar pun diterima. Buruknya pelayanannya diterima. Jadi tidak ada berani komplain gitu. Jadi masyarakatnya tidak kritis terkait airnya. Kalau dia tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal dari PDAM, dia cari jalan alternatif yang free. Nah, opportunity mencari alternatif yang free dan gratis itulah yang membuat kadang-kadang pelaku investasi itu agak galau. Nah, yang kedua, yang menarik lagi adalah harusnya bisa dilakukan survei lah. Memang di mana sebetulnya bisnis air ini bisa menarik pada potensi captive market yang memang kemampuan IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, secara pendidikan, kesehatan, dan daya belinya itu tinggi. Jadi daerah-daerah pun kadang-kadang, mohon maaf ya, kalau di sektor perumahan, itu investor tuh akan nanya, UMP-nya berapa di sini? Baik. Nah, jadi maksud saya, memang kita harus melihat kekuatan pasar itu kepada potensi kemampuan ekonomi masyarakat setempat. Baik. Makin bagus, makin tinggi daya belinya, makin besar potensi pasar. Baik, ditahan dulu Pak Yayat. Ini saya tertarik tadi kata tarif ala kadarnya. Jangan-jangan kita itu bukan karena tidak mau meminta lebih Pak, tapi menerima apa adanya. Ya. Nanti kita akan bahas nanti. Okay. Saya pengen ke Bu Irma terlebih dahulu. Bu Irma tadi dikatakan bahwa masalah tarif mengubah paradigma ternyata itu masih menjadi masalah yang mungkin sedikit banyak akhirnya mempengaruhi investasi, juga akhirnya ragu untuk berinvestasi di sanitasi dan juga air bersih. Bu Irma melihatnya seperti apa, Ibu? Baik, terima kasih. Iya, jadi memang betul tadi Pak Yayat ya yang Pak Yayat bilang, kadang-kadang kalau saya sih melihatnya gini. Mungkin karena karakteristik masyarakat kita ya yang lebih cenderung untuk ya sudah nerimo aja gitu. Jadi tidak ada jadi kurang pressure untuk penyelenggara layanan air minum sanitasi untuk memberikan layanan yang baik itu mungkin ya kurang kenceng gitu ya. Nah, tapi itu juga yang menyebabkan kayaknya ada persepsi bahwa tarif air itu enggak seharusnya tinggi gitu ya. Dan akibatnya masyarakat juga kurang menghargai nilai air gitu ya, itu. Nah, ini rasanya yang harus benar-benar kita dorong untuk dirubah gitu ya. Nah, saya sih melihat sebetulnya gini, banyak PDAM yang saya suka bilang itu alasan kurang bisa memberikan penjelasan untuk menjustifikasi permintaan penyesuaian tarif gitu. Jadi karena kadang-kadang gini, untuk bisa mendapatkan persetujuan penyesuaian tarif dari kepala daerah, itu kan PDAM tuh harus come up dengan bisnis plan yang baik. Mereka harus bisa membuktikan bahwa akan ada terjadi peningkatan pelayanan, gitu ya. Kemudian juga mereka memang sudah mengelola secara efisien. Nah, gimana bisa di-approve penyesuaian untuk kenaikan tarifnya kalau misalnya masih angka kebocoran masih sangat tinggi, gitu ya. Kemudian operasional masih sangat tidak efisien, masih banyak pegawainya yang ya datang makan dapat gaji tapi ya jelas kerjanya apa misalnya gitu ya. Terus airnya ya kadang ada kadang enggak gitu kan. Nah, kan sering begitu gitu kan. Bahkan suka ada guyonan PAM itu perusahaan air mati gitu kan. Nah, kan kayak begitu nggak bisa gitu ya. Nah, jadi memang untuk PDAM yang masih kapasitasnya masih rendah seperti itu juga ya tidak seharusnya secepat berlomba-lomba mau melakukan kerjasama untuk investasi. Saya rasa itu belum bisa, ya. Yang ada nanti kita malah buang energi, buang tenaga, buang biaya juga untuk mencoba mendorong terjadinya investasi, mengundang pihak swasta, investor datang, transaksinya gagal. Jadi memang kita harus bisa melihat lah gitu ya. Jadi
tidak semua kota ataupun kabupaten memiliki kapasitas untuk melakukan kerjasama investasi dengan pihak swasta, terutama kalau yang gede-gede ya gitu. Nah, tapi juga bukan berarti hanya PDAM atau yang besar yang bisa bekerja sama dengan pihak swasta, enggak juga gitu. Nah, terus hal yang lain juga soal sanitasi. Saya rasa kita harus mulai merubah paradigma sudut pandang orang bahwa sanitasi itu berarti sesuatu yang dibuang, ya. Sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita berbicara dengan perubahan iklim ke depan gitu, ini kan sumber daya alam kita makin terbatas, terutama untuk sumber daya air gitu ya. Nah, sanitasi yang diurus dengan baik itu sebetulnya adalah sumber daya yang sangat bisa dimanfaatkan. Jadi sanitasi itu sebetulnya sumber daya baru gitu. Nah, di negara-negara lain ini udah mulai paradigma itu udah mulai sudut pandang itu sudah dirubah. Jadi kayak misalnya udah nggak ada lagi yang namanya IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Yang ada mereka menyebutnya itu adalah water reclaim plan. Jadi reklamasi atau di recycle gitu airnya gitu ya. Nah, jadi itu yang kayaknya kita perlu ini ya, dan itu sebetulnya juga peluang baru gitu ya kalau misalnya ya anak-anak muda sekarang kan juga bisa kreatif ya untuk untuk social campaign, social engineering-nya itu memang yang perlu diinikan. Nah, kemudian prinsip circular economy ya, ke depan juga saya rasa itu menjadi hal yang perlu kita dorong. Jadi circular economy, water in circular economy, gitu ya. Jadi ya memang harusnya itu prinsip polluter pay itu ya harus diterapkan betul. Kalau kita menggunakan air, ya kita juga harus membayar untuk yang buangan yang ditimbulkan gitu ya. Atau ya buangan itu kita harus pastikan bahwa itu bisa dikumpulkan lagi dan didaur ulang, dimanfaatkan kembali. Itu Baik. mungkin dari saya. Makasih. Baik, Bu Irma, ini menarik. Saya tadi mencatat bahwa Ibu mengatakan ini bisa menjadi sumber daya baru yang dimanfaatkan dan juga menjadi peluang. Bagaimana kemudian kita juga bisa meyakinkan sektor swasta bahwa ya ini masih menjadi peluang yang cukup besar untuk kemudian didalami, untuk kemudian kita masuk ke sana dan mengembangkan dari pengolahan sanitasi dan juga air bersih ini. Bagaimana Bu Irma? Iya, ya saya kebetulan karena saya ini lagi di Singapura. Singapura ini adalah salah satu contoh yang sangat bagus ya. Gimana mereka betul-betul karena sumber dayanya terbatas, akhirnya segala macam diupayakan untuk bisa dimanfaatkan kembali gitu ya. Nah, ini contoh gitu. Tapi oke lah, kalau kita bicara Singapura mungkin terlalu canggih gitu. Tapi sebetulnya di Indonesia juga udah mulai gitu ada contoh-contoh ya seperti itu. Jadi yang banyak justru dilakukan oleh pihak swasta. Contohnya beberapa developer gitu ya di perumahan ya. Nah, itu sistem penyediaan air minum mereka laksanakan sendiri secara mandiri ataupun bekerja sama dengan PDAM setempat. Tapi kemudian mereka juga memastikan bahwa air limbah dari rumah tangga itu betul-betul dikumpulkan dan diolah dan mereka gunakan lagi untuk keperluan-keperluan seperti penyiram taman gitu ya. Kemudian juga untuk ya kebutuhan-kebutuhan lain yang bukan sifatnya air minum gitu ya. Nah, kemudian mereka juga mengupayakan supaya air hujan itu betul-betul ditangkap gitu. Ya. Nah, itu sebetulnya bisa menjadi contoh dan bisa dikembangkan lebih di scale up lah ya gitu. Nah, kemudian juga ya prinsipnya air buangan yang diolah itu juga bisa dipakai untuk mengurangi kebutuhan air bersih jadinya gitu. Nah, saya rasa ini kita perlu dorong gitu ya. Paling tidak kalau misalnya tidak bisa langsung pemerintah kota atau kabupaten melakukan itu gitu ya. Paling tidak mungkin dibuatlah kebijakan gitu ya berupa kepada Perda gitu. Gimana caranya supaya kalau ada developer minta izin mau bangun perumahan, terutama perumahan skala besar, ya prinsip sirkular ekonomi untuk water sektornya itu ya diterapkan gitu. Jadi mereka tidak menambah beban kepada penyelenggara spam perkotaan dan juga tidak menambah beban kepada penanganan banjir dan tidak menambah beban kepada
instalasi sarana sanitasi yang dimiliki pemerintah kota. Baik. Mungkin itu gitu ya contohnya. Baik, baik. Terima kasih Bu Irma atas penjelasannya. Bu Irma Setiono, Senior Water and Sanitation Specialist World Bank, telah memberikan paparan bersama kami. Nah, saya ingin lempar ke Pak Fauzan dari Forkalim. Tadi dikatakan ini sumber daya baru, kemudian penyedia layanan harus lebih terbuka begitu. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Don, Pak Yayat, Pak Osmar, Bu Firji, Pak Bekti, juga Pak Irma, Bu Irma. Tadi sudah sama-sama kita dengar dari narasumber kita, mulai dari Bu Firji, Pak Yayat, Pak Don, kemudian juga beberapa yang disampaikan pada kita. Kita memang akui bahwa sebenarnya air minum dan sanitasi ini adalah satu kesatuan. Sebenarnya. Itu sudah ada di MDGs mulai tahun 2000 sampai 2015. Kemudian sambung lagi ke SDGs 2015-2030. Itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan antara water dan sanitation. Air dan sanitasi. Atau yang lebih kita kenal lagi di sini di Indonesia, limbah domestik. Tapi memang benar, kenyataannya ada perbedaan besar antara air minum dan limbah domestik. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Memang sekali lagi pasar, ya, pasar ini lebih memilih ke air minum dibandingkan dengan limbah domestik. Inilah kita, Forkalim, ataupun teman-teman yang sudah bergabung di Forkalim, bagaimana ini bisa membangkitkan kembali bahwa sanitasi ini atau limbah domestik sebenarnya penting juga, sama pentingnya dengan air. Kita paham bahwa regulasi itu penting sekali. Mengamankan daripada investasi yang akan dilakukan oleh pihak swasta. Sumber daya tadi sudah sampaikan juga. Sebenarnya pemerintah sudah dari awal sudah memikirkan ini. Mulai dari Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian PP 2 2018 tentang SPM. Selanjutnya yang terakhir adalah Perpres 18 2020 tentang RPJMN. Dari sini pemerintah menyadari bahwa ini mengamankan bahwa investasi daripada swasta itu harus bisa kita laksanakan dengan dibuatnya semacam regulasi. RPJMN 2020-2024 banyak sekali sektor yang dijamin pemerintah. Kita berbicara air. 2024 100% layak. Limbah domestik sampai 2024 tadi sudah disebutkan 90% layak, 15% aman. Kesehatan juga dijamin oleh pemerintah. Sampai tahun 2024 stunting 14%. Sekarang Malaysia stunting 16%. Kita baru di 2024 berbicara 14%. Sumatera Utara 28%. Nah, inilah mengapa dibuat semacam aturan oleh pemerintah. Kita sebagai pihak yang melaksanakannya harus berkreasi. Bagaimana kita mengamankan ini? Tadi kita berbicara tentang stunting. Banyak faktor-faktor stunting ini. Salah satunya limbah domestik, air. Kita banyak belajar sekarang ke negara tetangga.
Malaysia contohnya. Dulu Malaysia belajar di kita. Sekarang terbalik. Kita yang belajar ke Malaysia. Kenapa? Karena tadi angka stuntingnya kecil. Pola pikir mereka sudah tinggi dibandingkan kita. Nah, inilah pemerintah sekarang giat-giatnya bagaimana mengejar ketertinggalan itu. Balik lagi kita berbicara limbah domestik. Tadi sudah dijelaskan layak 90%. Ini sama dengan kita harus membuat tangki septik. Kita kadang juga lupa bahwa tangki septik ini penting. Tangki septik seperti apa? Tangki septik yang kedap. Kebanyakan pembangunan kita sekarang tangki septiknya tidak kedap. Kita bangga mengatakan bahwa itu tangki septik saya tahan 20 tahun, nggak penuh-penuh. Kita bangga mengatakan itu. Tapi sebenarnya selama 20 tahun itulah kita sudah mengotori lingkungan, melakukan pencemaran. Nah, disinilah pentingnya regulasi pemerintah kembali, khususnya dari turunan PP 2/2018 tadi, yang menyatakan bahwa tanggung jawab wajib oleh pemerintah provinsi, kabupaten kota tentang limbah domestik. Maka harus dibuat turunannya. Saya kasih contoh, Kota Medan itu sudah buat untuk mengantisipasi ini. Ada Perda nomor 14 2016 tentang sistem pengelolaan air limbah domestik. Sudah diwajibkan di sana untuk setempat dan terpusat. Sudah ada unsur pidananya. Nah, sekali lagi, bagaimana turunan dari Perda ini bisa kita implementasikan. Tidak gampang memang untuk mengimplementasikan suatu aturan, walaupun aturan itu sudah ada unsur pidananya. Saya kasih contoh lagi di Medan, itu pembangunan setiap tahun sudah ada bantuan dari pemerintah Kota Medan itu untuk tangki septik yang kedap. Tapi nggak akan cukup. Penduduk Kota Medan sekarang 2,4 juta. Nah, yang lalu-lalu itu apakah kita mengganti semua tangki septiknya yang 2,4 juta? Itu juga jadi pemikiran kita. Kan nggak mungkin kita mengganti 2,4 juta tangki septik penduduk. Nah, harusnya ke depan nih kita berbicara bahwa kita harus mengamankan perda tersebut. Misalnya dalam mendirikan IMB, dibuatlah suatu aturan, harus mengganti tangki septik yang kedap. Itu harus kita lakukan. Nah, ini tidak bisa bekerja sendiri pemerintah, harus bekerja sama juga dengan sektor-sektor real. Contohnya, developer. Developer harus memikirkan ini. Kedepannya mereka harus membangun ketika suatu perumahan itu harus dengan tangki septik kedap. Tidak boleh tidak kedap. Nah, ini tercipta peluang juga di sini untuk tangki septik. Ini kreasi kita juga, bahwa swasta bisa masuk di sini. Sumber daya tadi bisa masuk di sini. Untuk menciptakan tangki septik yang kedap. Kemudian kita berbicara lagi mengenai aman, yang 15%. Aman ada dua sistem. Pertama, perpipaan. Yang kedua, non-perpipaan. Perpipaan ini memang membutuhkan kos yang besar. Dan belum tentu tertarik juga swasta untuk mengelolanya. Saya kasih contoh juga di Medan. Dibangun perpipaan terpusat itu tahun 96. Sampai sekarang tahun 2021, pelanggan baru mencapai 20.000 rumah tangga. Berarti kalau kita hitung-hitung setahunnya ada 800 rumah tangga. Itu bantu pemerintah. Swasta nggak bisa masuk ke sana. Karena hitung-hitungannya tidak masuk. Kalau air minum, berlomba-lomba swasta masuk. Tapi kalau sanitasi,
berlomba-lomba juga, tapi attract dia berlombanya, mundur. Nah, di sini kita harus berkreasi, bagaimana kita bisa menciptakan, menarik swasta ini dengan regulasi-regulasi yang sudah diciptakan oleh pemerintah. Di Medan, itu ada banyak sekali usaha-usaha dan atau kegiatan. Mereka melakukan permohonan pertek misalnya. Ada aturan di Permen LHK 68 kita bahwa buangan dari proses itu tidak boleh di drainase, harus ke badan air. Apa semua usaha dekat badan air? Enggak juga. Sedikit sekali usaha kegiatan itu yang dekat dengan badan air. Kalau kita kasih contoh di Medan. Nah, mereka tidak boleh membuangnya ke got, drainase, itu dilarang. Nah, ini suatu peluang yang bisa kita tangkap sebenarnya di sini. Nah, ini akan kami nanti koordinasi juga dengan teman-teman swasta. Ini suatu peluang yang harus kita manfaatkan. Baik. Pak Fauzan, ini sekaligus closing statement dari Bapak begitu. Artinya komitmen dari pemerintah itu ada begitu ya untuk kemudian juga memberikan angin segar bahwa bisnis ini sektor ini kemudian teman-teman investor jangan atret mundur, malah harusnya masuk ke dalam untuk bisa bersama-sama berkolaborasi tadi begitu ya Pak Fauzan. Benar. Jadi ini harus kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan swasta. Dan yakinlah bahwa di bisnis sanitasi ini kalau kita pintar ini juga menjanjikan. Ada peluang yang besar di sini. Kita tadi berbicara baru dengan sistem perpipaan, belum lagi non perpipaan. Yang di situ tadi Bu Virgin sudah menyebutkan adanya pengangkutan dengan sedot. Itu peluang juga yang bisa kita ciptakan. Jadi sebenarnya peran swasta sangat penting di sini untuk bekerja sama dengan dia dilindungi oleh aturan-aturan yang ada yang sudah diciptakan oleh pemerintah. Begitu Mas Bram. Baik, terima kasih Pak Fauzan Nasution dari Forkalim telah memberikan paparannya. Nah, ini saya akan ke Pak Yayat dan juga Pak Don. Nah, ini minta sekaligus closing statement, saya akan ke Pak Yayat terlebih dahulu. Pak Yayat, kita pakai perspektif yang positif, bagaimana kemudian akhirnya seharusnya ini agar investasi juga meningkat, agar kita tetap bisa membenahi dan juga ini bisa menjadi hal yang positif untuk masyarakat. Ya, begini, pengelolaan air bersih atau sanitasi tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus terintegrasi dengan program lain. Misalnya tadi betul, persoalan stunting. Jadi air untuk kesehatan. Jadi harus ada labelisasi bahwa ini untuk kesehatan dalam konteks tadi ya, kualitas hidup, penurunan stunting dan sebagainya. Jadi ada pressure dari sektor lain agar penggunaan air bersih meningkat dan sanitasinya meningkat. Nah, kedua, berapa banyak data stunting di setiap kota dan kabupaten? Kalau angkanya, katakanlah kita sepakat, angka batas minimal 10% wilayah yang stunting ini, di atas ini wajib misalnya. Ada bentuk pelayanan, peningkatan, atau investasi untuk penyediaan air bersih pada kota dan kabupaten yang punya kasus-kasus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ruang investasi itu dibuka? Ya, artinya dalam hal ini tentu harus ada banyak kemudahan. Karena sekali lagi, bisnis air ini kan bukan persoalan bisnis yang katakanlah no choice ya. Kalau dia masih ada yang free, orang pasti lari ke free. Misal contoh pengambilan air tanah, air sumur, ya kan? Atau pada wilayah-wilayah pada PDAM yang memang kurang sehat. Jadi saya mengatakan begini, harus ada pressure bahwa investasi ini harus terkait dengan sektor lainnya. Nah, kedua, bahwa penyediaan air ini untuk investasi itu harus bermitra kan, B2B. Maka mau tidak mau, alangkah bagusnya pola kerjasama itu dilakukan juga pada badan usaha BUMD yang sehat. Tidak mungkin investor tertarik kalau temannya sakit. Orang sakit kok diajak bisnis, ya kan? Atau wilayah-wilayah yang memang sama sekali potensi demand-nya masih rendah. Nah, pada wilayah-wilayah yang sama sekali belum kuat secara daya beli maupun dalam konteks penghasilannya, memang harus ada keberanian untuk memberikan katakanlah
subsidi, pelayanan untuk peningkatan. Jadi disitulah intervensi pemerintah, artinya air itu dalam konteks sosialnya dulu terlebih dahulu. Ketika sudah mulai naik, barulah dia masuk. Nah, jadi dalam hal ini, peluang investasi itu tetap terbuka, seiring dengan berubahnya paradigma kita terkait masalah air dan sanitasi. Itu paling penting. Baik. Artinya cukup banyak layer yang harus dibenahi, tapi kita harusnya tidak menunggu satu-satu begitu, harus ada bersama, Pak ya. Tidak. Jadi pertanyaannya tadi, inovatif, kreatif, untuk memberikan curang. Dan kedua memang harus terbuka lah. Saya kira kekuatan komunitas, saya mohon maaf ya, pada wilayah-wilayah yang sama sekali terbatas pelayanan airnya untuk kebutuhan air minum, air kemasan dominan, air isi ulang itu banyak di mana-mana, kios-kios air itu ada. Ketika kemampuan pemerintah secara kelembagaan lemah, masyarakat bisa cari kok. Justru di situ ketika, mohon maaf ya, wilayah urban, pengaruh urbanisasi, itu pengembangan wilayah perkotaan, itu makin lama makin menyebar. Ketika perumahan-perumahan baru, kecil, mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali lagi, ini ada Pak Oswar ya, kita aktif di perumahan FLPP, yang 150-an juta itu ya. Kadang-kadang dibangun pada wilayah-wilayah sebetulnya minim infrastruktur air bersihnya. Nah, di situ justru muncul pelayanan inisiatif masyarakat pada pengembangan air kemasan atau air ulang untuk kebutuhan paling mendasar. Jadi saya kira ini makin terbuka lebar lah bagi kita, dan saya yakin bahwa air itu adalah sesuatu yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita, dan di dalamnya itu air adalah makna kehidupan. Tanpa air tak ada kehidupan. Demikian. Baik, boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Yayat. Perspektif yang menarik begitu, bahwa pressure dari sektor lain ini juga bisa mendorong kemudian perbaikan dari sektor pembenahan air bersih dan juga sanitasi, dan mendorong investasi secara terus-menerus ada di bidang ini. Terakhir, Pak Don, yang ingin juga ditanyakan adalah bagaimana komitmen dari water.org untuk Indonesia terkait investasi air minum dan juga sanitasi, Pak. Silakan, Pak Don. Ya, terima kasih. Kalau peran water.org selalu ada sebagai fasilitator, pendukung, kadang-kadang pendorong. Sekarang kita menjadi lebih aktif. Pada awalnya, sebenarnya kita melihat bahwa masih ada banyak pekerjaan fasilitasi yang harus dilakukan. Kita bisa waktu itu melihat bahwa ada banyak, dalam bahasa Inggris, low hanging fruit. Ada solusi kita melihat masyarakat walaupun berpendapatan rendah sebenarnya mampu mengatasi masalah mereka sendiri apakah diberi peluang. Dan jadi itu melalui pairing atau kita menggunakan alat microfinance untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berpendapatan rendah untuk mengatasi masalah air. Dan akhirnya masalah sebagian dari masalah akses sanitasi juga. Saat ini ketika kita memonitor pembiayaan di tingkat rumah tangga oleh microfinance, jauh lebih banyak dipakai untuk sanitasi daripada air. Karena masyarakat di dalam rumah sudah mau, sudah ada permintaan untuk toilet, untuk septic tank juga. Tetapi kalau kita melihat satu langkah lagi, kita melihat bahwa lembaga bahwa air sebagai usaha jauh lebih maju dibandingkan sanitasi. Jadi kita walaupun kita melihat ada banyak tantangan, banyak kekurangan dalam struktur pasar untuk air, juga ada banyak progres. Kita melihat bahwa ada PDAM yang bagus yang sudah mulai mencetak laba dan ya sudah memiliki riwayat yang bagus supaya menjadi menarik bagi perusahaan swasta B2B kontraktor untuk kerjasama. Kita juga melihat di tingkat mikro ada model Ibu Firji bicara mengenai model KP Spams dari program PAMSIMAS. Itu sangat penting. Tetapi yang kita melihat sampai sekarang adalah ada lebih dari 30.000 KP Spams itu di seluruh Indonesia di tingkat desa.
jumlah dari itu hanya sebagian kecil sekali yang sudah bisa melindungi seluruh desa. Berarti bahwa setiap KP-SPAM harus berkembang di dalam desa mereka untuk melayani seluruh masyarakat. Berarti bahwa mereka juga harus memiliki mindset sebagai usaha, walaupun usaha skala mikro yang sustainable. Walaupun ini infrastruktur, bisnis dengan infrastruktur, tetapi mereka juga harus berjalan sebagai usaha mikro. Dan kita sudah melihat bahwa itu bisa terjadi, dan kalau itu dilaksanakan, mereka sangat layak untuk menerima pembiayaan mikro untuk ekspansi, supaya mereka tidak hanya menunggu dana hibah dari pemerintah atau dari sumber luar, tetapi bisa membiayai sebagian dari ekspansi, keperluan ekspansi mereka. Jadi ada solusi seperti itu yang tetapi terus terang yang menjadi tantangan yang lebih besar lagi adalah sanitasi, di mana kita harus melihat solusi bisnis model yang layak untuk situasi sekarang. Karena kita melihat dengan infrastruktur yang ada sudah, kalau kita melihat ke depan, melihat situasi sekarang, kalau kita mulai dengan situasi sekarang, hanya 4% dari rumah tangga di Indonesia ada sanitation connection sekarang. Berarti bahwa lebih dari 90% harus ada solusi yang termasuk toilet, septic tank, dan truk atau solusi sedot dan processing untuk itu. Dan solusi itu akan harus berjalan untuk 20-30 tahun mendatang sambil ada catching up melalui infrastruktur. Nah, saya merasa ada banyak potensi bisnis di situ. Dan ada beberapa langkah untuk demand creation, seed money atau investasi dari pemerintah untuk mulai proses perkembangan di dalam hal itu. Tetapi yang jelas contoh sukses sekarang jauh lebih banyak di sektor air, walaupun kita jauh dari lengkap, jauh dari selesai dalam peran itu. Khususnya di tingkat desa, tetapi juga dalam bekerja sama dengan PDAM. Kita melihat banyak potensi untuk PDAM sebagai bisnis. Kita melihat potensi untuk B2B untuk mendukung, membantu PDAM menurunkan non-revenue water untuk mitigasi dampak iklim, tetapi yang masih ada beberapa kendala atau kekurangan pengalaman dari PDAM dalam pelaksanaan. Baik, terima kasih Pak Don. Artinya memang hari ini komitmennya cukup besar, begitu PR kita dalam menyeimbangkan tidak hanya soal sektor suplai air bersih saja, tapi kemudian juga sanitasi juga menjadi PR penting gitu ya. Kita berjalan 20-30 tahun lagi yang seperti Pak Don bilang, untuk kemudian memasifkan lagi tidak hanya 4%, tapi lebih dari itu, bahwa rumah tangga di Indonesia harus mempunyai sanitasi yang ideal untuk kesehatan, karena dampaknya juga cukup banyak seperti yang Pak Yayat dan juga Pak Fauzan sebutkan tadi. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, tadi ada Bu Irma dan juga Ibu Firja yang bergabung bersama kami melalui Zoom. Boleh minta tepuk tangan untuk seluruh narasumber hari ini. Luar biasa banyak perspektif, banyak insight baru yang kita dapatkan. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bukan hanya menjadi sebuah diskusi saja, tetapi juga bisa menjadi angin segar dan juga menjadi sebuah wawasan baru untuk kita terus menggenjot bagaimana kemudian tidak hanya pada air bersih, tapi juga sanitasi untuk kesehatan masyarakat di Indonesia. Itu artinya juga sekaligus menutup diskusi pada kali ini bagi teman-teman yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Terima kasih, semoga banyak manfaatnya, dan sampai ketemu lagi di momen diskusi berikutnya. Sampai jumpa. Dan untuk Bapak Ibu yang berada di sini, kita akan melanjutkan dengan forum group discussion atau FGD, yang kemudian sudah dibantu oleh teman-teman panitia untuk membantu timnya, yaitu ada 3 tim. Ini kemudian ada infrastruktur air, sanitasi, dan juga rumah tangga. Nanti boleh ya dibantu oleh teman-teman panitia untuk membantu mengkoordinir, tapi di sini
dibahas juga siapa saja anggota dari FGD masing-masing yang sudah dibantu teman-teman panitia untuk mengkelompokkan begitu. Dan nanti ada teman-teman fasilitator juga yang membantu. Seperti itu, silakan. Cek. Dan untuk teman-teman yang ada di Zoom, terima kasih banyak telah bergabung bersama forum webinar kali ini. Dan penutupan dari diskusi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pertemuan online di sore hari ini, yaitu diskusi webinar seri 4 dengan tema peran pelaku usaha dalam investasi di sektor air dan juga sanitasi. Semoga memberikan gambaran baru dan juga manfaat serta semangat Bapak Ibu yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pada webinar maupun diskusi di waktu dengan tema lainnya yang juga penting dan mungkin juga berkaitan erat dengan kehidupan kita bersama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.